Mungkin setelah proses lahiran normal kemarin, banyak yang tanya apa yang terjadi dengan Ani dan juga bayi yang Ani lahirkan. Apalagi lahiran normal di situasi pandemi kayak gini nih. Nah, semuanya ini bakal ceritakan di part kedua ini. Ketika Ani bersiap-siap untuk memutuskan lahiran normal lalu divonis rapid test reaktif, Ani berpikir pada waktu itu, wah, Ani bakal nggak tertangani seperti cerita-cerita yang sudah berita-berita yang sudah tersiar beberapa pekan terakhir, yang banyak sekali berita-berita yang mengatakan bahwa ibu hamil yang dinyatakan reaktif atau juga dinyatakan positif COVID itu tidak tertangani dengan baik. Tapi syukurlah Ani nggak ngalamin itu semuanya. Ya, setelah bayi dilahirkan, Ani dan juga suami tidak boleh mendekati adik bayi sama sekali, dan juga suami waktu itu cuma bisa lihat bayinya dari jauh. Dan kalau pengen tahu bayinya kayak gimana, info-info tentang bayi, foto video, itu kami minta tolong kepada perawat untuk merekam atau juga foto. Dari sana kita bisa lihat adik bayi. Saat itu juga setelah lahiran, Ani langsung dipindahkan ke ruang Ratna. Ya, di ruang Ratna itu khusus untuk ruang isolasi bagi terduga COVID-19 atau hasil rapid testnya reaktif. Jadi masih belum positif COVID ya. Tapi waktu itu sekitar jam 1 malam setelah lahiran. Jadi bayinya lahir pukul 00.50 sih. Jam 1 itu Ani langsung pindah ke ruang Ratna, dikawal dengan 2 orang perawat, yang satu pakai APD, dorong pakai kursi roda, yang satunya lagi bawa disinfektan. Jadi menyemprot semua area yang ada lewat kamar. Di sana kamarnya bagus, fasilitasnya bagus, ada TV, ada kamar mandinya, bednya satu, ada sofa tempat untuk menunggu pasien juga. Di sana Ani dan suami langsung istirahat dan langsung sambil lihat video adik gitu kan. Mulai kata suami kayak apa ya, ada semangat baru di sana. Ani ngerasa kayaknya kondisi Ani baik-baik aja kok setelah melahirkan. Dan kata suami, kamu istirahat aja, gak usah berpikir apa-apa lagi. Besok kita, kata perawat, akan ada tes swab dan akan ada tes torak juga, biar kondisinya fit. Ani disuruh istirahat sama suami, sedangkan suami itu akan bersiap-siap untuk ngurus hari-hari bayi kan. Pukul 5 pagi suami langsung meninggalkan Ani sendirian, karena memang di ruangan itu nggak boleh ada penunggu lain, hanya 1 orang aja. Jadi sendiri sana dengan kondisi masih masa nifas ya, darah masih keluar banyak, terus habis itu jarinya juga masih basah. Ani berusaha sebisa mungkin untuk bisa istirahat dan jaga kondisi agar nanti pada saat kita swab kurang istirahat atau lain hal sebagainya itu mempengaruhi hasil. Dan tetap berusaha tidak stres juga. Tapi yang namanya hati seorang ibu ya, gak ketemu sama bayi yang baru aja dilahirkan, terus habis itu juga kepikiran sama Sachi di rumah yang cuma sama neneknya aja. Selama ini tuh Ani belum pernah meninggalkan Sachi sampai berhari-hari. Dan kalau seandainya di otak Ani pada waktu kenal lagi sendiri tinggal sama suami, kan terpikir kalau seandainya harus diisolasi selama 14 hari di sini, gimana itu nggak siap aja menghadapi kalau kenyataan itu terjadi. Next, pukul sekitar jam 10 pagi ada perawat yang masuk ke dalam menggunakan APD dan cek kondisi Ani. Jadi cek suhu tubuh itu wajib. Next, habis itu cek tensi dan ditanya ada keluhan nggak ada sih, nggak ada keluhan. Ani masih berpikir ya, kok petugas swabnya belum datang gitu. Ya udah, saya menunggu suami juga. Akhirnya suami datang sekitar jam berapa ya? Sore datang, terus dia nanya, gimana petugas swabnya udah datang belum? Masih belum. Ditanyakan ke bagian depan front office di ruangan Ratna itu, katanya dikiranya di ruangan Ani itu udah dites, ternyata belum. Jadi akan ditesnya besok. Akhirnya pada hari itu, hari pertama di ruangan Ratna, Ani langsung diajak ke Ani nggak tahu namanya apa ya, untuk tes torak yang jelas,
ngecek paru-parunya itu kondisinya gimana, apa ada sesuatu yang mencurigakan yang mengarah ke COVID-19. Akhirnya setelah dites tolak, ya udah sama diantar dengan petugas APD. Jadi selama tempat yang dilewati itu didisinfektan ya. Jadi selama tempat yang dilewati itu semuanya didisinfektan. Next kembali ke ruangan, istirahat lagi. Semakin sore, kemudian ketemu malam lagi, semakin galau. Kenapa galau? Ya itu belum ketemu si bayi, nggak tahu kondisinya kayak gimana, kabarnya dia seperti apa. Terus abis itu juga nggak sempat menyusui, karena kan pertama harapannya kan lahiran normal, pertama itu ya udah langsung menyusui, tapi nggak bisa ya, secara otomatis si bayi dikasihnya susu formula. Habis itu dapat info lagi dari perawat, katanya tes swabnya akan dilakukan. Nah kebetulan besok paginya tes toraksnya itu udah keluar dan hasilnya bersih. Jadi kondisi paru-paru Ani bersih. Kemudian Ani juga udah divisiti oleh dokter kandungan Ani, menanyakan kondisi Ani gimana nih kondisinya, baik-baik aja. Oh kalau gitu sepertinya hasil swab kamu bakalan negatif karena kondisi kamu juga bagus, kemudian kamu juga nggak ada keluhan, optimis aja. Ya Ani bersyukur dalam hati, Ani udah nggak berpikir yang lain, semoga aja hasil swabnya itu memang beneran negatif. Apalagi hasil torak udah keluar kan, kondisi paru-paru bersih. Nah mengetahui itu suami langsung gerak cepat. Jadi dia tanya, apakah boleh istri saya menunggu hasil swab itu di rumah? Karena resiko juga untuk Ani. Pertama Ani ada riwayat, memang Ani punya riwayat sesak di Jawa Brontes kan. Berada terlalu lama di sana dengan kondisi juga kayaknya Ani juga merasa agak kuat jauh dari anak, apalagi dengar info dari ponakan karena nggak ada Ani. Jadi 1 malam ditinggal, 2 malam jadi ditinggal ya. Dia jadi nggak mau makan, diam aja. Terus habis itu juga nanyain mamanya terus. Jadi hal itu ngerasa kondisi juga baik-baik aja. Ani dan suami memutuskan gimana baiknya kita nunggu hasil swabnya di rumah aja dengan tetap mengikuti protokol kesehatan gitu. Tanya ke bagian front office-nya. Terus habis itu mereka mengatakan bisa sih nunggu swabnya di rumah, hasil swabnya di rumah, melihat kondisi pasien, dan itu atas rekomendasi dari dokter yang Ani. Setelah siang hari itu langsung ada siap-siap untuk prepare pulang. Kebetulan Ani memang udah nyiapin diri ya akan mengalami skenario seperti itu. Jika seandainya benar Ani harus diisolasi, Ani sudah bawa hand sanitizer, udah bawa shampoo, udah bawa sabun mandi ya, sabun mandi antibakteri gitu. Terus habis itu bawa handuk lengkap. Jadi ketika persiapan kita pulang mau ngajak seri bayi juga, bawa masker juga pasti. Itu Ani langsung di rumah sakit langsung mandi, langsung keramas, langsung pakai hand sanitizer, pakai masker, siap-siap. Suami menyelesaikan administrasi. Tapi syukurnya dari argumentasi suami itu bisa meyakinkan pihak rumah sakit kalau Ani itu aman menunggu hasil swab itu di rumah, karena pertama hasil toraknya juga bersih, terus kedua Ani nggak ada gejala apapun, nggak ada keluhan apapun sama sekali, nggak ada batuk, pilek, nggak ada sesak, kondisi juga sehat, tensi darah juga bagus, kemudian juga tes oksigen segala macam itu semuanya dari segi kesehatan nggak ada keluhan. Ya udah, pihak rumah sakit nggak punya alasan lagi untuk memaksa Ani melakukan isolasi atau menunggu hasil swabnya di rumah sakit. Kemudian juga suami sempat berargumentasi kan, terlalu beresiko kalau seandainya aja kita nungguinnya di sana gitu, dengan kondisi yang masih baik-baik aja, nggak ada keluhan. Dan kalaupun ada keluhan kita nggak bakal menutup-nutupi kok, kita bakal tetap terbuka. Itu janji kita kepada pihak rumah sakit. Dan kita akhirnya bayi itu bisa kita ajak pulang, dan tentunya sampai di rumah dengan tetap mengikuti protokol kesehatan atau juga saran dari pihak rumah sakit. Selama Ani kontak dengan adik bayi, Ani tetap udah harus bersihin badan dulu, keramas dulu, cuci tangan dulu, pakai masker, termasuk pada saat Ani menyusui. Jadi sebelum Ani menyusui adik di rumah, itu Ani tetap menggunakan masker. Bahkan saat tidur pun Ani nggak melepas masker Ani sama sekali. Itu demi menjaga agar tidak terjadi penularan jika kemungkinan hasil swabnya nanti positif. Nah, tentunya maskernya juga tetap Ani ganti-ganti dong. Kalau misalnya udah kerasa kotor, Ani ganti, gunakan
menggunakan masker yang sekali pakai itu. Kemudian di rumah Ani menunggu hasil tes swab itu kurang lebih selama 2 hari. 2 hari berikutnya, atau tepatnya di hari yang kelima, hasil tes swab itu keluar. Puji Tuhan, astagfirullah, hasilnya adalah negatif. Jadi Ani sama sekali tidak terinfeksi virus COVID-19. Otomatis langsung mengucap syukur pada Tuhan, terus mandi lagi, bersihin badan lagi. Kemudian maskernya Ani lepas, Ani mulai megang tangan adik bayi, tetap sih nggak berani cium-cium, nggak sama sekali, karena memang walaupun kita dalam keadaan Ani melahirkan normal di masa pandemi. Semoga apa yang Ani ceritakan itu bisa menjadi sebuah pelajaran untuk kalian semuanya. Kesimpulannya adalah, jika kalian sedang mempersiapkan diri untuk melahirkan di masa pandemi ini, pastikan kalau kondisi badan kalian itu sehat, khususnya ibu hamil ya. Jangan lupa untuk makan makanan yang sehat, rajin olahraga, dan rajin itu. Jika sudah mendekati masa HPL, ada baiknya kalian melakukan rapid test. Ani sarankan 7 hari atau 5 hari sebelum HPL kalian. Nah, kalau misalnya HPL-nya mundur gimana? Ya udah, perkirakan kan mundurnya mungkin bakalan seminggu tuh. Di tes rapid ulang nggak apa-apa deh. Itu demi keamanan kalian, demi kebaikan kalian si ibu hamil, dan juga keselamatan pada saran dari dokter. Kalau mungkin pada waktu itu tidak ada kewajiban untuk tes rapid, ada baiknya persiapkan diri rapid test aja deh secara mandiri, nggak apa-apa kok ya. Itu lebih baik, karena jika kalian melakukan rapid test pada saat kondisi kalian udah bukaan, Ani yakin itu sangat berpengaruh. Nah, kemudian yang kedua adalah jika kalian adalah wanita karir, ibu hamil yang masih bekerja, setelah kalian melakukan rapid test, Ani sarankan beristirahatlah di rumah. Mintalah kebijakan dari kantor untuk membiarkan kalian ibu hamil mempersiapkan diri untuk lahiran. Setelah kalian rapid test, ada baiknya jangan melakukan kontak apapun di tempat ramai atau juga melakukan aktivitas di luar rumah. Tetap fokus aja istirahat di rumah, fokus di yang bisa Ani ambil pengalamannya dari apa yang Ani rasakan sebelumnya nih. Nah, jika seandainya memungkinkan untuk kalian lahiran normal, perjuangkan untuk lahiran normal. Kalau memang tidak, kalian harus bisa ukur ya kemampuan kalian sendiri, rundingkan dengan keluarga. Operasi itu juga bukan hal yang buruk, yang penting ibu dan anak selamat. Sekian sharing dari Ani, sampai jumpa di sharing-sharing yang lainnya.